Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nurholilah, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Video pembelajaran kali ini yaitu podcast tentang media pembelajaran PAI, yang mana podcast ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Samsul Susilawati MPD. Tema podcast kali ini yaitu tentang media pembelajaran PAI berbasis teknologi, yang mana podcast diambil bersama dengan Bapak Junaidi MPDI, seorang guru PAI sekaligus Kepala Sekolah SMK Islam Tanjung dari Sampang, Madura. Beliau memiliki pengalaman mengajar kurang lebih selama 14 tahun. Sebagai pengantar, perlu kita ketahui bahwa media pembelajaran merupakan salah satu perangkat dalam keefektifan suatu pembelajaran di dalam kelas. Jadi penting dan perlu kita ketahui bahwa dalam pengembangan media pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI, perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk keberlangsungan ke depannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nurholilah, Bapak bisa dipanggil Ila. Mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktunya. Ya. Siap. Ini bisa langsung ke pertanyaannya Bapak untuk wawancara malam ini. Siap. Untuk pertanyaan pertama, dari segi pengalaman Bapak mungkin selama mengajar PAI itu bagaimana Bapak? Selama 14 tahun nih Bapak. Ya, betul. Bagaimana Ini pengalaman? latar pengalamannya atau gimana? Apa yang lebih kemana ini yang kami bahas ini? Lebih ke pengalaman mengajarnya jenengan Bapak, baik dari segi pembelajaran di kelas atau media pembelajaran yang dipakai dan kendala-kendalanya seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih. Saya mengajar selama 14 tahun. Pertama saya kan ngajar di SMP Islam Tanjung. Setelah berapa tahun saya pindah ngajar di SMK Islam Tanjung. Karena saya latar agama, maka disuruh megang pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun pengalaman saya mengajar, yaitu kami kalau pelaksanaan pembelajaran, ya samalah melaksanakan sesuai dengan RPP. Tetapi banyak kendala ketika kami mengajar di sekolah-sekolah swasta. Baik segi peralatan media yang kurang kalau dulu, kalau sekarang mungkin banyak yang sudah yang terbaru pakai HP dan sebagainya. Kalau dulu kita banyak kekurangan, pertama media. Sehingga kami lebih kepada pembelajaran baik melalui ceramah, lebih kepada kan pertanyaan-pertanyaan itu nangkep atau tidak, itu lebih kepada itu. Kendalanya lebih kepada ini sekolah swasta
lebih kepada banyaknya anak dalam proses pembelajaran lebih banyak sampai ngerti ngomong, Bagaimana Bapak? sampai bisa ngerti ngomong Madura ya. Bisa Bapak. Oh. Nggih. Nah, saya Kebetulan. matikan videonya ya karena biar jaringannya sini tidak terlalu bagus. Oh, nggih Bapak, gak apa-apa. Jadi tapi karena kita itu belajar mengajar di sekolah swasta, pertama banyak kekurangan diantaranya banyaknya siswa yang tidak mendapatkan mata pelajaran buku pelajaran lebih banyak. Yang kedua medianya, yang ketiga ketika pembelajaran agama dalam kata kutip so paham, oh itu sudah dikerjakan, saya sudah biasa kerjakan seperti itu. Sehingga banyak sekali kita temukan pembelajaran di pembelajaran PAI itu ketika dikasih teori mereka paham, tapi di pelaksanaan kadang-kadang tidak. Itu dengan karena siswanya atau gurunya, guru saya kalau saya pribadi ya, kalau pribadi kadang-kadang, apa Pak kalau itu paham itu agama yang dibahas rukun Islam, rukun iman saya sudah paham. Tapi ketika di pelaksanaan di pertanyaan kadang-kadang kewalahan. Nggih. Ketiga yaitu minimnya waktu pembelajaran kalau di sekolah swasta. Mohon maaf ya, kalau di Jawa, sampean sampean tahu kan ada kadang-kadang masuknya pukul 6.30, pulangnya pukul 3 atau pukul 4. Kalau di Madura, paling tinggi, paling awal itu pukul 7, paling akhir pukul 12. Kadang-kadang pembelajaran agama yang biasanya 3 jam, kadang-kadang dikurangi menjadi 2 jam. Karena ingin sesuaikan tetap melaksanakan kurikulum, tetapi karena siswanya rata-rata masih sekolah diniyah, sehingga jamnya dikurangi. Begitu. Untuk sementara itu yang saya sampaikan. Jadi terdapat banyak kendala ya Bapak selama jenengan mengajar. Di antaranya itu Hmm. selain alokasi waktu yang sedikit juga dalam pengalokasi pemahaman terhadap materi, meremehkan dalam pemahaman materi begitu nih Bapak. Itu Mungkin bisa jadi, ya seperti itu. mungkin dalam segi media pembelajarannya bagaimana Bapak? Untuk media Segi pembelajaran. ah, ini lagi media pembelajaran. Ini kalau rata-rata kalau sekolah swasta yang pertama, mohon maaf, sekolah yang saya pegang atau itu minimnya media pembelajaran atau medianya lah seperti LCD proyektor. Tapi itu bukan hanya satu kendala sebenarnya. Mungkin hanya kemalasan saya dalam berbuat banyak cara sebenarnya, pakai media tulis atau media kertas dan lain sebagainya kan bisa, bukan hanya itu satu-satunya. Tapi ketika medianya tidak dicampuri dengan animasi dan lain sebagainya, kadang-kadang siswa itu kurang semangat begitu. Tetapi di sekolah hmm, tidak ada LCD proyektor atau ada satu tapi guru yang lain pakai, guru yang ini pakai, sehingga kadang-kadang kegiatannya sering nggak memakai LCD proyektor begitu. Jadi lebih ke pembelajaran tradisional begitu ya Pak, karena kekurangan dari segi sarana prasarananya begitu nggih. Iya, iya, betul, betul, betul. Nggih. Menurut Bapak dalam pemanfaatan media pembelajaran PAI, apakah apa yang menjadi tolak ukur keberhasilannya? Mungkin dilihat dari segi pengalaman Bapak dari mengajar sejak 14 tahun yang lalu dengan mengajar saat ini, Bapak. Gini, Dik, kalau bicara tentang output ke siswa, mohon maaf ya, mungkin kacamata saya selama 14 tahun menjadi guru, siswa yang cerdas tidak ada jaminan outputnya bagus.
Tetapi siswa yang karakternya bagus, itu punya jaminan masa depannya jelas. Dalam artian minimal lah. Contoh gini, saya sering loh, mungkin hanya saya analisis saya sering ada anak-anak itu yang diistimewakan. Ada kan? Ada saya diistimewakan. Tetapi setelah dia keluar dari sekolah, dia diantaranya ketika ketemu saja nggak nyapa, Dik. Ah, nggih, 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 bisa dipahami. Tetapi siswa yang dalam kata kutip ya, akhlaknya kurang atau nakalnya yang luar biasa, tetapi setelah keluar dia lebih perhatian. Sehingga output dalam pembelajaran PAI, saya lebih menekankan kepada akhlak diantaranya. Sehingga ketika mengajar, saya pasti mungkin 20 atau 15 atau sampai 20 menit ada penekanan-penekanan pada pribadinya. Ketika output hanya menghasilkan output hanya yang dilihat nanti selembar kertas, dalam artian ujiannya, ya kadang-kadang bisa jadi anak-anak jeplak dan lain sebagainya. Atau apalagi sekarang sekolah karena melihat di pandemi, kemarin kan di pandemi, di pelaksanaan ujiannya itu melaksanakan ujian via online, sampai sekarang ketularan. Anak-anak sekarang ujiannya pakai Android. Bisa jadi kan ketika sudah nggak ada guru lihat, masa gurunya mau lihat HP-nya terus? Dia buka Google dan lain sebagainya. Jadi Jadi untuk outputnya pembelajaran saya tetap, tapi itu bukan satu-satunya keberhasilan ketika ini sudah sekolah sebelah pendidikan agama kita saya berhasil. Mengapa nilainya ini tinggi? Tidak. Jadi apa ya, keilmuannya mungkin kalau dipersenkan itu sekitar 30%. Yang lebih banyak yang kedua aktifnya di sekolah. Dalam artian aktif interaktif dalam pembelajaran yang sekitar 30%. 40%-nya itu kepada akhlak. Kepada akhlak. Jadi kalau hanya belajar nih, contoh kamu mengajarkan tentang rukun Islam kelima, dia hanya oke lah, saya paham. Nanti ketika ujian dia dapat 100. Tetapi output yang kenyataan di nanti setelah itu dia paham tidak bahwasanya iman itu bukan hanya iman tetapi meyakini segala bentuk keyakinan kita, baik interaktifnya dengan Tuhan ataupun dengan manusia, ya kan begitu. Jadi hasil dari pembelajaran selama 14 tahun ini saya mengajar atau dalam proses setiap tahunnya, saya secara melihat dari kertas, dari ujian saya melihatnya. Tetapi yang paling banyak lebih kepada hasil dalam proses kesehariannya gimana, itu nanti juga akan menjadi nilai saya. Oh ini berhasil, oh ini tidak. Dari apa? Makanya ketika saya melaksanakan kegiatan ketika ya karena saya lahir mungkin dari orang-orang Nahdiyin, ujung-ujungnya istighosah, ujung-ujungnya gimana gitu kan. Maka setiap hari saya di sekolah itu ada pelaksanaan pembacaan surah Fatihah, pembacaan selawat nariyah, mungkin untuk apa ya? Sebagai pembersih hati kami sebagai guru, kami juga sebagai siswa, sebagai pengelola dan juga siswa biar minimal lah hati kita makin bersih, ketika bersih lebih cepat menerima pembelajaran seperti itu. Jadi tetap untuk penilaiannya itu melihat dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang Bapak. Jadi tidak hanya menekankan pada satu penilaian saja. Mungkin dari untuk pemahaman siswa dalam memahami Ya pembelajaran, betul. Kalau hanya melihat nggih. Untuk ulang.
Untuk pemahaman siswa Bapak dalam memahami pembelajaran PAI itu biasanya dalam kecepatan pemahamannya itu Bapak ketika menggunakan media yang berbasis teknologi atau yang lebih kepada manual seperti biasanya Bapak selama Bapak mengajar 14 tahun. Saya lebih kepada pendekatan deh. Ketika Lebih pendek. hanya dicontohkan, oke kiamat seperti ini. Hmm. Ini contohnya. Ketika kiamat betul-betul seperti ini. Enggak masuk siswa. Tetapi kepada contoh kiamat. Bu, masa Pak ada kiamat? Sesuatu pasti ada akhirnya. Sampai dari kecil, dari jadi anak, selesai anak menjadi remaja. Itu pasti ada akhir. Itu sudah sunatullah. Segala sesuatu pasti ada ujungnya. Nah, baru kita pahami. Kalau hanya, ya mungkinlah, selit bisa menjadi membantu. Contoh, bumi bisa hancur, ini hancur, ini hancur. Tetapi secara pendekatan contoh-contoh yang lebih realistis, artinya contoh keadaan yang sekarang dihubungkan dengan itu kadang-kadang lebih masuk daripada bisa jadi daripada selit. Tapi bukan jaminan loh. Tapi kadang-kadang selit bisa. Jadi tidak terlalu fokus kepada medianya saja, tetapi hanya lebih kepada contoh-contoh yang di kenyataan di lapangan sehingga lebih memahami siswa. Gitu. Menurut pendapat Bapak terkait media yang berbasis teknologi seperti saat ini, seperti yang tadi dicontohkan untuk hari kiamat, semisal diputarkan video-video dari YouTube, apakah itu juga ada pengaruhnya untuk siswa Bapak? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Tetapi sebagai guru harus ada pendampingan sehingga kadang-kadang perspektifnya anak itu nggak sama begitu. Jadi sangat berpengaruh. Contoh bicara tentang haji umumnya. Masa hanya menerangkan, oh haji seperti ini, sa'i di sini. Karena saya pernah mengajar sesuatu yang anak itu nggak pernah dilaksanakan. Itu kata anak-anak, apa yang diomong bapak itu? Ya sa'i seperti itu. Oh ini tempatnya jumroh. Jumroh hanya digambarkan tentang gunung. Gak masuk akal kadang-kadang. Sehingga butuh media-media seperti itu. Bahkan kalau sekarang lebih kepada gampangnya ya. Bisa jadi menyuruh siswa silakan yang bawa HP buka YouTube, mapel ini, apa contoh pelaksanaan haji. Ah, bisa jadi kan? Jadi media sekarang baik media media YouTube ataupun media-media pakai LCD monitor itu sangat berpengaruh. Tapi bukan satu-satunya ya, Dek. Gini. Tapi bukan satu-satunya. Salah satu opsi begitu nggih Ya, Bapak. pada salah satu opsi ya. eh, Sepengalaman Bapak juga ini kan sebelumnya sudah ada pembelajaran online kan ya Bapak selama selama COVID ini. Apakah Hmm. saat ini pengaruh-pengaruh buruk waktu pembelajaran online atau penyalahgunaan media pembelajaran menggunakan HP itu apa masih sangat sangat kental di sekolah-sekolah Bapak? Khususnya Maksudnya untuk di maksudnya? begini Bapak, ini kan sebelumnya sekolah online ya Bapak. Rata-rata untuk Hmm. kan kurang terkontrol oleh Ya, guru ya. dalam sekolah online. Biasanya anak-anak ketika dapat soal atau mengerjakan suatu menjawab pertanyaan itu kan keseringan langsung nyontoh di Google begitu Bapak. Jadi soalnya itu di Google langsung ditulis. Jadi tidak membaca materi yang sudah ada di buku pelajaran. Apakah tradisi atau kebiasaan seperti itu masih ada saat sekolah masuk offline seperti sekarang ini Bapak? Khususnya di sekolah Bapaknya. Saya cerita dulu yang tentang online ya. Oh, gini. Saya dulu walaupun masa pandemi itu yang tidak diperbolehkan pembelajaran,
mulai dari bulan Mei, Juni, Juli. Saya Juni di ajaran baru, walaupun orang nggak boleh tentang offline, saya tetap melaksanakan offline. Walaupun jamnya saya, kalau biasanya pukul 12, saya pulang pukul 11.20. Jadi dalam setiap hari itu ada sekitar hanya 5-6 pembelajaran. Karena apa? Selama 3 bulan saya melaksanakan online, itu amburadul. Rusak. Apalagi di Madura. Nggak mungkin dia buka beli paketan dengan pakai paketan seperti Google Zoom dan lain sebagainya. Pakai YouTube, pakai WA, wah tambah parah. Berapa kita mau menggaji guru kan gitu. Sehingga kadang-kadang tugasnya dikasih ke WA hanya berbentuk teks atau dokumen. Kalau pelaksanaan Zoom-nya nggak pernah. Alasan nggak punya HP, alasannya paketnya habis. Ketika kita pernah saya membantu loh. Persiswa itu dapat paketan. Apa yang terjadi? Hanya selesai hanya 2 hari sampai 3 hari. Setelah itu paketnya habis. Karena dipakai main game dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya tetap offline terus. Kecuali tugas. Mungkin tugasnya dikirim ke pihak grup sekelas gitu. Tapi pelaksanaannya tetap offline. Nah, sekarang dari dampak yang kemarin biasa pakai media-media seperti itu, sampai sekarang terjadi. Kadang-kadang kita kasih tugas ini, anak-anak sudah tahu jawabannya dari Google. Nah, gimana positifnya? Mungkin anak bisa tahu buka cara mengatasi masalah secara instan. Tapi secara proses anak-anak nggak bisa. Sehingga ketika kita memberikan pembelian soal, nggak boleh hanya pilihan ganda. Walaupun saya sering melaksanakan pilihan ganda, tetapi kalau ketika di pelaksanaan ulangan harian, saya lebih kepada jelaskan. Kalau hanya sebutkan itu paham mereka. Tetapi kita menjelaskan menurut Anda. Itu kan lebih kepada penalaran siswa kan gitu. Sehingga walaupun buka Google, saya bilang nggak mungkin otaknya kamu dengan otaknya ini sama. Jadi ketika jelaskan menurut Anda, nggak mungkin ini sama. Kalau sama, jiplak. Nilai nol. Begitu. Untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan hasil jeplakan dari Google didatangkan langsung seperti itu. Tanpa diolah oleh siswa. Begitu. Ini Bapak sekarang kan sebagai kepala sekolah nih Bapak. Bapak, menurut Bapak sebagai kepala sekolah, apakah ada kesan tersendiri dalam mengembangkan kualitas guru PAI dan media pembelajarannya? Ini mungkin kekurangan saya ya. Mungkin kekurangan. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah dan juga kebetulan juga saya guru PAI-nya. Karena mungkin karena kesibukan kepala sekolah. Sebenarnya ada guru lagi yang saya nggak ngajar full, saya hanya ngajar kelas 3 saja. Mungkin karena kesibukan saya, sehingga kadang-kadang media pembelajaran itu sering saya tinggalkan. Padahal manfaatnya banyak. Minimal anak-anak pengalaman, oh ini loh seperti ini. Karena kita nggak mampu hanya menerangkan dengan pidato, dengan dialog, tetapi ketika tidak ada media-media. Jadi mungkin hanya kekurangan saya, karena saya sering jadi kepala sekolah gimana lah. Kalau hanya kepala sekolah hanya diam di dalam kantor,
mungkin sekolahnya tidak akan berkembang. Begitu. Iya. Sangat apa ya? Sehingga kami kadang-kadang ketika di pelaksanaan ujian atau apa, lebih kepada pempraktekan, nggak usah ujian-ujian ini, lebih kepada praktek. Silakan anak siswa, karena orang Madura, bisa nggak dia tahlil? Itu kan gitu. Bisa nggak dia baca bacaan setelah sholat sholat wajib? Ngajinya gimana? Lebih kepada seperti itu. Oke? Ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Eh, Ya, dari jenengan sendiri, apa saran dan rekomendasi Bapak untuk pengembangan media pembelajaran PAI ke depannya? ini untuk media pembelajaran karena mohon maaf ya, kita ini orang Madura atau orang PAI rata-rata dalam kata kutip ya, hanya copy paste, ya kan? Iya. Ketika ada media dirubah namanya selesai sudah. Nggak pernah diedit sesuai dengan kenyataan di sekolah. Jadi banyak, kalau memang mau jadi betul-betul guru profesional dalam artian menjadi guru yang bisa memahami siswa atau siswa bisa paham betul, media pembelajarannya harus memang harus sesuai dengan kenyataan di sekolah. Atau ketika bicara tentang Madura ya Madura. Ketika tentang sholat ya yang direkam di masyarakat kita. Nah, pertama itu. Yang kedua, karena sekarang ada medsos dan lain sebagainya, TikTok apa. Ketika kita sebagai guru saja yang membuat sebuah media, itu kurang bagus sih. Lebih apa ketika biar anak siswa itu bisa, yaitu anak disuruh membuat media. Contoh, praktek sholat. Silakan kamu membuat praktek sholat. Seperti ini praktek sholat. Dengan tulisannya dengan slide-slide-nya, dengan ada tulisan ini rukun Islam, ini rukun syarat dan rukunnya harus jelas. Kalau di SMK kan anak yang pakai komputer kan sudah biasa deh. Sehingga mungkin, tapi ini maaf ya, ini mungkin saya sharing dengan kamu, saya muncul ide seperti itu. Saya muncul ide itu bisa diterapkan itu, enak itu. Contoh sekarang ini kan anak-anak pintar buat TikTok dan lain sebagainya. Kalau itu jadikan media, contoh cara mempraktekkan apa ya, kehidupan sosial, peduli kepada sosial, pelaksanaan seperti apa, kan bisa anak-anak melalui TikTok atau apa. Kalau saya lebih kepada itu. Jadi media itu bagi guru PAI, oke guru PAI-nya disuruh membuat dengan kondisi, dengan geografisnya satu. Yang kedua, harus ada gerakan baru, siswa harus membuat media. Sehingga ketika buat kelompok-kelompok dengan media bisa dipahami oleh keseluruhan. Ya, cukup seperti itulah, Dek. Jadi di sini memanfaatkan media sosial yang mungkin sekarang sudah berkembang ya Bapak ya. Jadi tidak harus Hmm, ikut terjun ke dalam sisi negatifnya. Jadi kita bisa memanfaatkan dari segi positifnya untuk pengembangan media pembelajarannya begitu nggih Bapak. siap, seperti itu. Jadi Nggih, kalau terima hanya guru yang menjadi sumber media, membuat media, kan anak hanya melihat. Tetapi ketika anak sudah melaksanakan, minimal anak kan mampu, Le. kasih. Minimal satu kelompok itu bisa mampu. Nah, ketika dia menerangkan, oke lah kelompok ini kamu buat media seperti ini. Tolong dibahas, diceritakan dengan bahasa sambian. Minimal dikenal oleh teman-temannya dengan bahasanya mereka kan gitu. Nggih. Terima kasih Bapak. Mari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil wawancara saya dengan Bapak Junaidi.
Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga rekomendasi dan saran dari beliau bisa menjadi masukan untuk pengembangan media pembelajaran PAI ke depannya. Dari saya Nurholillah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.